rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Ketika ku hadapi kehidupan ini,
ayat yang ke-11 mengingatkan kita, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya, menyembah Dia dengan penuh sukacita dan belajar berserah penuh pada rencananya yang sempurna. Mari jemaat kita berdiri dan kita angkat pujian, angkatlah hatimu pada Tuhan. Sebagaimana telah diwartakan, maaf saya ulang. Tes. Sebagaimana telah diwartakan, tes. Sebagaimana telah diwartakan kepada jemaat dan didoakan, pada hari ini kita akan melayankan sakramen baptisan kudus untuk anak kita. Ada 5 orang. Yang pertama, Giania Elenda Solu Salubongga, anak dari keluarga Bapak Felim Salubongga dan Ibu Yolanda Solu. Kedua, Gratio Elkrasio Pakonglu, anak dari keluarga Bapak Pendeta Rizal Butulinggi dan Ibu Ansiningsi Kadang. Yang ketiga, Kevin Nararia Dare, anak dari Bapak Efraim Dare dan Ibu Batik Agustina Rosiana. Yang keempat, Yoel Liam Hyun Gea, anak dari Bapak Untung Sekali Gea dan Ibu Putri Angelika. Dan yang terakhir, Jovano Kevin Gavariel Nababan, anak dari keluarga Bapak Feber Sorigaon Nababan dan Ibu Vera Veronica Chandra. Dan pengakuan penerimaan menjadi jemaat Gereja Toraja Bapak Feber Sarigaon Nababan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam keyakinan dan pengharapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita menghayati bahwa pertolongan kita di dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat kita merenungkan tema menghidupi rancangan Tuhan, hati kita mungkin tertuduh. Berapa banyak dari kita yang seminggu ini berjalan dengan kekhawatiran yang besar, seolah-olah hidup kita tidak ada yang menjamin. Berapa banyak dari kita yang melangkah dengan mengandalkan kekuatan sendiri dan melupakan Tuhan dalam keputusan-keputusan kita. Kita berkata, kita percaya pada rencanamu, ya Tuhan. Tetapi tindakan kita seringkali menunjukkan ketidakpercayaan. Kadang kita mengejar ambisi duniawi dan mengabaikan panggilan kudus Tuhan. Saat ini, mari kita bawa hati yang hancur dan hati yang rindu untuk dipulihkan ke mezbah Tuhan. Mari kita bersujud dan mengaku dosa kita. Bapa di surga, ampunilah kami yang seringkali salah melangkah. Kami mengejar rancangan kami sendiri yang berujung pada kekecewaan, dan kami mengabaikan rancangan-Mu yang sempurna. Ubahkan hati kami hari ini, ya Roh Kudus, agar hidup kami kembali selaras dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, kami meminta ampun. Amin. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa dengan tulus di hadapan hadirat Allah, dengarkanlah berita anugerah pengampunan dari Tuhan, sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Melalui pengampunan yang sempurna di dalam Yesus Kristus, rancangan keselamatan dan damai sejahtera-Mu kembali digenapi atas hidup kami. Hambatan dosa telah dihancurkan, dan kini kami dilayakkan kembali untuk berjalan menghidupi rencana Tuhan yang penuh harapan. Berdasarkan firman ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah terjadi demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhanku, tiada
sebagai umat Tuhan yang telah dikaruniakan hidup baru di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Petunjuk hidup baru untuk selalu kita maknai, salah satunya dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudari, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 138 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 secara berbalasan. Saya akan membacakan kalimat yang agak keluar dan jemaat membaca kalimat yang agak ke dalam. Nyanyian syukur dalam kesesakan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih dan kesetiaan-Mu. Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Hendaklah semua raja di bumi bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Hendaklah mereka bernyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, tetapi Ia melihat orang yang hina. Dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Walaupun aku berjalan dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Tuhan, Engkau mengulurkan tangan-Mu. dan tangan kananmu Menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikan segala-galanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Kita angkat pujian, kini ku ingin bersyukur. Kita akan mempelajari firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Pencipta langit dan bumi, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kepadamu kami mengucap syukur pada hari ini, di hari Minggu yang kudus karunia-Mu. Oleh karena Engkau telah menghimpunkan kami sebagai anak-anak-Mu, memperkenankan kami menikmati persekutuan yang indah sebagai saudara bersaudara di dalam iman, di tengah gereja-Mu, Jemaat Keramat. Bahkan saat ini, Engkau telah mempersiapkan kami untuk mengalami tuntunan yang sejati melalui kebenaran firman-Mu. Sebelum kami membaca melalui hamba-hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan, dan juga sebelum hamba-Mu ini menguraikannya,
untuk kemudian kami menghayatinya bersama-sama. Kami datang kepadamu dengan penuh kesadaran bahwa kami tidak mempunyai kemampuan untuk membaca dengan baik. Apalagi sebagai hamba-Mu yang akan menguraikannya. Sungguh kami tidak mempunyai kemampuan. Kami terbatas. Namun kami meyakini bahwa Engkau yang mengasihi kami, yang sudah menghimpunkan kami di rumah-Mu yang kudus ini, akan menolong kami di dalam membaca, di dalam mendengarkan, di dalam hamba-Mu menguraikan, di dalam kami menghayatinya, sehingga kami bersama-sama mengalami tuntunan yang sejati yang daripada-Mu. Karena itu berfirmanlah ya Allah, karena kami semua telah siap untuk berada di dalam penghayatan akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami sampaikan doa ini. Amin. Selanjutnya firman Tuhan dari Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai dengan pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan demikian. Kemudian muncullah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu berkata kepada rakyatnya, bangsa Israel itu lebih banyak dan lebih kuat daripada kita. Marilah kita bertindak cerdik terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan apabila terjadi peperangan, jangan-jangan mereka bersekutu dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu, pengawas-pengawas kerja paksa diangkat untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamses. Tetapi semakin ditindas, mereka semakin bertambah banyak dan berkembang pesat, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejammu orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan membuat hidup mereka pahit oleh pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, serta berbagai pekerjaan di padang. Segala pekerjaan itu dengan kejam dipaksakan dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Raja Mesir juga memerintah kepada bidan-bidan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Puah, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan jenis kelamin anak itu. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, biarkan ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, sehingga mereka membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapa kamu berbuat demikian, membiarkan bayi-bayi itu hidup? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir. Mereka itu kuat-kuat, sebelum bidan datang mereka telah bersalin. Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bangsa itu bertambah banyak dan menjadi sangat kuat. Karena bidan-bidan itu takut akan Allah, ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah semua anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi semua anak perempuan biarkanlah hidup. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi memperistri seorang perempuan Lewi. Lalu perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika ia melihat betapa eloknya bayi itu, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ketika ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, ia mengambil sebuah peti pandan dan merekatkannya dengan gala-gala dan ter, lalu meletakkan bayi itu
di dalamnya dan menaruh petu itu di tengah-tengah gelaga di tepi sungai Nil. Kakaknya berdiri di tepi yang agak jauh untuk melihat apa yang akan terjadi dengan dia. Lalu datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sementara dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai itu. Ia melihat peti yang di tengah-tengah gelaga itu dan menyuruh hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika ia membukanya dan melihat bayi itu, tampaklah bayi itu. Ketika ia membukanya dan melihat bayi itu, tampaklah bayi laki-laki yang sedang menangis. Ia merasa kasihan kepadanya dan berkata, "Tentulah ini salah satu bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Perlukah aku pergi memanggil seorang ibu penyusu dari antara orang Ibrani untuk menyusui bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Pergilah." Lalu gadis itu pergi memanggil ibu bayi itu. Berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susuilah dia bagiku. Aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, ia membawanya kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya. Ia menamainya Musa. Katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan selanjutnya, Roma 12 ayat 1 sampai dengan 8. Roma 12 ayat 1 sampai dengan 8. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan belas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan yang selanjutnya dari kitab Injil menurut Matius pasalnya yang ke-16 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?"
Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengalami tuntunan yang sejati melalui kebenaran firman-Nya, lalu pergi ke dalam hidup kita untuk melakukannya dengan penuh kesetiaan dan sukacita. Kure sumanga puang. Menghidupi rancangan Tuhan. Itulah tema yang disediakan bagi kita sebagai umat Tuhan di tengah Gereja Toraja dari 4 bacaan yang sudah kita ikuti bersama dan kitab Roma 12 ayat 1 sampai 8 yang menjadi bahan utama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan shalom bagi kita semuanya. Terima kasih. Hari ini adalah hari Minggu yang tidak seperti biasanya. Hari ini ada yang spesial. Kita lihat ada orang tua yang datang dengan berpakaian baju putih. Juga membawa anak-anak bayi mereka untuk mengalami kasih dan kebesaran Tuhan, yaitu menerima tanda baptisan kudus. Tanda dan meterai bahwa anak-anak kita juga dikaruniakan anugerah keselamatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sesuatu yang sangat mensukacitakan bagi kita. Bahkan juga kita sangat bersukacita karena orang tua sudah mulai memahami untuk tidak menunda menyerahkan anak-anak mereka untuk mengalami kasih dan kebesaran Tuhan. Ada anak-anak kita yang masih sangat kecil, baru umur 2 minggu ya. Gratio, anak dari Bapak Pendeta Rizal ya, bersama dengan Ibu Ansi Ninsi Kadang. Sungguh membanggakan bagi kita bahwa kerinduan untuk menyerahkan anak kita untuk dikasihi dan disayangi oleh Tuhan dengan kasih dan kuasa yang daripadanya membawa kita untuk datang pada hari ini menerima baptisan kudus buat anak-anak kita. Baiklah, mari kita menghayati kebenaran firman Tuhan, menghidupi rancangan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang tentu ingin memiliki rancangan hidup yang baik. Tidak ada yang ingin memiliki rancangan hidup yang tidak baik. Ketika seorang anak lahir, di dalam proses tumbuh kembangnya, orang tuanya mulai memikirkan bagaimana masa depannya kelak. Ketika usianya sudah
berada pada titik untuk bersekolah, orang tuanya berpikir kemana akan menyekolahkan anaknya. Lalu ketika ia sudah bertumbuh menjadi dewasa, sang anak mulai berpikir pekerjaan apa yang akan ia geluti, yang akan ia jalani. Bahkan bersama dengan orang tua berpikir siapakah yang akan menjadi pasangan hidup mereka. Kita membuat rancangan atau memikirkan rancangan kehidupan untuk diri kita dan juga untuk anak-anak kita, agar kehidupan ini memiliki arah. Tetapi pengalaman hidup sering memperlihatkan bahwa tidak semua yang kita pikirkan berjalan seperti yang kita harapkan. Ada rencana yang berjalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tetapi ada juga yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ada pintu yang terbuka begitu lebar, tetapi ada pintu juga yang tertutup begitu rapat. Ada saat di mana kita berkata, Tuhan, mengapa jalan hidup saya harus seperti ini? Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa hidup orang percaya bukan terutama membuat Tuhan mengikuti apa yang ada di dalam rancangan kita. Tetapi firman Tuhan membawa kita untuk belajar menghidupi rancangan Tuhan bagi kita. Dan kita sungguh menyadari bahwa rancangan Tuhan tidak selalu kita mengerti. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah kehilangan arah dalam kehidupan anak-anaknya. Mazmur berbalasan yang sudah kita baca tadi ayat 8 berkata, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Pemazmur tidak mengatakan bahwa sebagai pemazmur ia tahu seluruh jalan hidupnya. Tetapi ia mengatakan bahwa ia percaya bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan di dalam hidupnya dan Tuhan pula yang akan menyelesaikannya. Pembacaan kita di dalam Roma 12 ayat 1-8 yang menjadi bahan utama berbicara tentang arahan Paulus kepada jemaat atau nasihat Paulus kepada jemaat yang hidup dalam situasi yang tidak sederhana. Jemaat Roma berada di tengah masyarakat Romawi yang kuat dengan nilai-nilai kekuasaan, status sosial, kehormatan, dan kepentingan pribadi. Dan di dalam jemaat itu juga ada orang Yahudi dan juga yang bukan Yahudi. Ada orang yang berlatar belakang dan juga memiliki karunia yang berbeda. Rasul Paulus tidak hanya mengajarkan tentang apa yang harus mereka percayai, tetapi bagaimana iman yang sudah diterima di dalam Tuhan kita Yesus Kristus itu dihidupi dalam kehidupan setiap hari. 11 ayat dalam kitab Roma menjelaskan tentang kasih karunia Allah dan keselamatan yang daripada Allah dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Lalu memasuki pasal 12, Paulus berkata, karena itu, karena engkau telah dikaruniakan kasih karunia Allah, keselamatan yang daripada Allah, karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ini adalah respon yang seharusnya ditujukan oleh setiap anak-anak Tuhan terhadap kasih karunia yang sudah lebih dahulu kita terima, yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam pasal-pasal sebelumnya. Dan inilah bentuk yang benar dari bagaimana menghidupi rancangan Tuhan, yaitu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Di dalam ayat 1 ada kata yang menarik yang dipakai oleh Rasul Paulus, yaitu logiken, yang diterjemahkan ibadah yang sejati atau ibadah yang benar.
Paulus mau berkata bahwa setelah kita mengalami karunia Allah, sangatlah masuk akal bila seluruh hidup kita diberikan kepadanya. Ibadah bukan hanya apa yang kita lakukan pada hari Minggu, tetapi ibadah adalah bagaimana kita menggunakan tubuh kita, pikiran kita, pekerjaan kita, keluarga kita, pendidikan kita, uang kita atau harta benda kita, kemampuan kita, dan waktu yang kita miliki untuk Tuhan. Lalu Rasul Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Di sini dia menggunakan kata Yunani systematis, berarti menyesuaikan diri dengan pola atau bentuk tertentu. Bahwa suatu perubahan dari dalam diri menghasilkan kehidupan yang baru. Jadi rancangan Tuhan tidak mungkin dihidupi kalau pola pikir kita terus dibentuk oleh dunia. Dunia berkata, yang penting saya sukses. Tetapi Tuhan berkata, yang penting bagimu adalah bagaimana menjadi berkat bagi dunia ini. Dunia berkata bagi kita, carilah keuntungan bagi dirimu sendiri. Tetapi Tuhan berkata, gunakan karuniamu untuk melayani. Dunia berkata, tunjukkan bahwa kamu lebih hebat. Tetapi Tuhan berkata, jangan memikirkan dirimu lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Dan menariknya bahwa setelah berbicara tentang mempersembahkan hidup, Paulus kemudian berbicara tentang karunia-karunia yang berbeda-beda. Bahwa ada yang mendapat karunia melayani, ada yang mendapat karunia mengajar, menasihati, memberi, memimpin, dan menunjukkan kemurahan. Paulus menggunakan gambaran tentang satu tubuh dengan banyak anggota. Ini berarti bahwa rancangan Tuhan bagi setiap orang tidak harus sama. Kita sering salah memahami rancangan Tuhan karena membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Kita melihat keberhasilan orang lain lalu bertanya, mengapa hidup saya tidak seperti dia? Padahal Tuhan tidak memanggil semua orang menjadi orang yang sama. Ada yang dipanggil untuk mengajar, ada yang melayani secara diam-diam, ada yang menguatkan, ada yang memimpin, ada yang memberi, ada yang merawat, dan ada yang menjadi berkat melalui kesetiaan dalam hal-hal sederhana. Karena itu pertanyaan iman bukan berbunyi, Tuhan, apa yang Engkau berikan kepada saya? Tetapi Tuhan, apa yang Tuhan, untuk apa Engkau memberikan kehidupan ini kepada aku? Melalui pertanyaan ini, membawa kita ingin menemukan bahwa hidup kita bukan sekedar untuk diri kita sendiri, melainkan memiliki tempat di dalam pekerjaan Allah. Hal ini sangat indah ketika kita membaca Mazmur 138. Pemazmur memuji Tuhan karena kasih setianya dan percaya bahwa Tuhan menyertai hidupnya. Ia mengatakan bahwa Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Kata menyelesaikan menunjukkan bahwa ada keyakinan bahwa hidup pemazmur tidak berada di tangan nasib, di tangan keberuntungan, atau di tangan manusia. Kadang-kadang kita berkata, bayamo dalekku, ya. Yamo dikak dalek nato. Ketika kita membaca Pemazmur 138 ayat 8, kita menemukan bahwa Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Bahwa perjalanan hidup ini Tuhan yang akan menyelesaikannya. Kita percaya pada rancangan Tuhan. Tetapi tidak berarti kita menjadi pasif di dalamnya. Justru karena kita percaya Tuhan bekerja, kita berani menjalani, melakukan apa yang menjadi bagian kita. Baru saja saya pulang
mendampingi dan merawat adik saya yang mengalami sakit yang sangat berat. Dia mengalami kanker kulit. Tangannya dari pergelangan tangan sampai di pundak sudah tidak ada kulitnya. Saya kadang bertanya, Tuhan, bagaimana kulitnya bisa tumbuh di tengah luka-luka yang begitu parah? Tetapi kemudian saya mulai berpikir, dan saya yakin itu adalah arahan Tuhan. Masalah pertumbuhan kulit bukan urusan dan pikiran kita, tetapi itu adalah urusan Tuhan. Kerjakan apa yang menjadi tugas kita. Lalu setiap hari, baik di rumah sakit maupun di rumah, saya belajar untuk melayani, membalut luka-luka itu. Satu hari kadang 2 kali, satu hari kadang 3 kali. Karena dia selalu mengeluarkan cairan-cairan yang tidak enak. Setiap kali balutan-balutan itu saya lakukan, hati saya selalu bertanya, Tuhan, mengapa masih ada manusia bisa hidup di dalam kondisi seperti ini? Tapi sekali lagi, pertanyaan itu kemudian saya jawab sendiri bahwa itu bukan urusan saya. Pekerjaan saya adalah bagaimana saya merawat adik saya dengan penuh kasih. Lalu ketika saya pulang, tiba di Jakarta kembali, dia menulis WA dengan tangan kirinya yang masih utuh. Dia katakan, saya selalu mengingat tangan kakak membalut lengan saya. Terima kasih, katanya. Ya, kita tidak tahu bagaimana rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi tugas kita adalah menjalani apa yang menjadi bagian kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 5 atau 10 tahun ke depan, atau jangan harus 5-10 tahun ke depan, 1 tahun ke depan. Tetapi yang harus nyata bahwa kita tetap setia sampai hari ini. Kita tidak tahu seluruh rancangan Tuhan, tetapi kita tahu siapa yang merancang, siapa yang memegang rancangan hidup itu. Iman bukan kemampuan melihat seluruh jalan-jalan Tuhan. Iman adalah keberanian berjalan bersama Tuhan ketika kita baru melihat satu langkah di depan mata kita. Lalu Keluaran 1 ayat 8 sampai pasal 2 ayat 10 memperlihatkan hal yang sama melalui kisah Musa. Bangsa Israel berada di dalam situasi yang sangat buruk. Firaun takut kepada mereka yang terus bertumbuh dan menjadi banyak. Lalu Firaun memutuskan untuk melakukan penindasan. Bahkan anak laki-laki Ibrani hendak dibunuh semuanya. Kalau kita melihat keadaan ini atau keadaan itu, sulit membayangkan bahwa Tuhan sedang menyusun sesuatu yang baik bagi umat Israel. Tetapi justru di tengah keadaan itu Tuhan bekerja melalui orang-orang biasa, perawat atau bidan Sifra dan Puah. Dan juga seorang ibu yang menyembunyikan bayinya, ibunya Musa, dan seorang kakaknya Musa. Bahkan putri Firaun yang menemukan bayi itu. Dari pandangan manusia, Musa hampir kehilangan masa depan sejak lahir. Tetapi dari pandangan Tuhan, kehidupannya sedang dipelihara untuk sebuah tugas besar. Ini mengajarkan kita bahwa rancangan Tuhan tidak selalu dimulai dari keadaan yang ideal. Kadang-kadang Tuhan bekerja melalui situasi yang sulit, melalui orang-orang yang sederhana, bahkan melalui jalan yang sama sekali tidak kita duga. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, jangan cepat menyimpulkan bahwa hidup kita tidak memiliki rancangan Tuhan hanya karena perjalanan hidup kita sedang berada di dalam keadaan yang sulit. Lalu kemudian kita melihat Matius 16 ayat 13 sampai 20. Petrus mengaku, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Disinilah identitas menjadi dasar panggilan. Sebelum Petrus menjalankan tugasnya, ia harus terlebih dahulu mengenal siapa Yesus. Yesus berkata, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Petrus memiliki tempat dalam rancangan Kristus.
Tetapi kita tahu bahwa Petrus bukan manusia sempurna. Ia pernah salah mengerti, bahkan kemudian menyangkal Yesus. Namun kegagalan Petrus tidak membuat Tuhan membatalkan panggilannya. Ini penting bagi kita, bahwa rancangan Tuhan tidak berarti hidup kita akan bebas dari kesalahan dan kegagalan, karena semua itu adalah proses. Tuhan dapat membentuk kita kembali. Tuhan dapat memulihkan kita, memakai orang yang mau terus kembali kepadanya. Dan kita lihat bahwa Petrus ketika disadarkan Tuhan, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Tuhan berkata demikian. Dan Petrus mengatakan, Tuhan, engkau tahu isi hatiku. Petrus mau mengatakan bahwa Tuhan, aku tidak bisa mengasihimu seperti engkau mengasihiku. Aku telah menyangkal engkau, banyak kesalahanku di depan matamu. Tetapi aku mau belajar untuk mengasihimu. Dan air matanya berlinang. Petrus mau kembali untuk menjadi murid Tuhan yang benar. Dan Tuhan membentuknya, memulihkannya, dan memakainya untuk mendirikan jemaatnya. Kita ingat bahwa di dalam Kisah Para Rasul setelah keturunan Roh Kudus, Petrus naik di atas podium dan dengan berani tiada ketakutan lagi dia menyampaikan khotbahnya, pidatonya tentang pengenalannya siapa itu Yesus. Dan kemudian 3.000 orang menerima Yesus dan bertobat, memberi diri untuk dibaptis. Dan kemudian Kisah Para Rasul 2 menjelaskan terbentuklah komunitas orang yang percaya pada mula-mulanya. Mereka begitu tekun di dalam memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menghidupi rancangan Tuhan dimulai dari mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Roma 12 tidak berkata, cari dahulu apa yang Tuhan rancangkan untukmu, baru ikuti dia. Roma 12 berkata, 1, persembahkanlah tubuhmu. Artinya sebelum kita bertanya tentang masa depan kita menyerahkan hari ini kepada Tuhan. Sebelum kita bertanya saya akan menjadi apa, kita bertanya Tuhan bagaimana saya dapat hidup bagimu hari ini. Seorang anak sekolah dapat menghidupi rancangan Tuhan dengan belajar sungguh-sungguh dan menjaga pergaulannya. Seorang pemuda dapat menghidupi rancangan Tuhan dengan menggunakan kemampuannya dan waktunya untuk hal-hal yang membangun. Orang tua dapat menghidupi rancangan Tuhan dengan membangun keluarga dengan penuh kasih. Opa oma menghidupi rancangan Tuhan dan menjadi kakek nenek, opa oma, orang tua yang teladan di dalam hidupnya. Karena sudah memiliki pengalaman yang begitu banyak. Bagaimana Tuhan berjalan bersamanya. Dan opa oma telah berada pada titik untuk menghayati bahwa ternyata Tuhan telah menuntun kita sampai kepada hari ini dengan kekuatannya. Orang yang bekerja dapat menghidupi rancangan Tuhan dengan bekerja dengan baik, mengandalkan Tuhan dan memiliki integritas atau kejujuran. Orang yang diberi kemampuan mengajar dapat mengajar. Orang yang diberi kemampuan memimpin dapat memimpin dengan rendah hati. Bahkan orang yang merasa dirinya tidak mempunyai banyak kemampuan tetap dapat menjadi alat Tuhan melalui perhatiannya yang sederhana, melalui doa-doanya, melalui kesetiaannya kepada Tuhan. Hari ini firman Tuhan semakin nyata. 5 anak yang akan menerima baptisan dan 1 orang bapak yang akan diterima menjadi anggota gereja Toraja Jemaat Keramat. Peristiwa ini bukan sekedar acara gerejawi atau perubahan status administrasi, bukan. Baptisan mengingatkan kita bahwa kehidupan anak-anak ini berada dalam kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan. Mereka memang masih kecil dan belum memahami seluruh perjalanan iman mereka. Tetapi gereja dan orang tua hari ini menyatakan kami menyerahkan mereka kepada Tuhan dan berkomitmen menolong mereka, berjalan bersama dengan mereka, bertumbuh di dalam kasih Kristus. Karena itu baptisan bukan akhir perjalanan melainkan awal dari kehidupan yang terus dibentuk oleh Tuhan. 5 anak kita ini kelak akan bertumbuh
menghadapi pilihan, mengalami keberhasilan, dan juga mengalami kendala-kendala di dalam kehidupan. Kita tidak tahu seluruh rancangan Tuhan bagi hidup mereka. Tetapi hari ini kita percaya bahwa Tuhan yang memelihara Musa sejak dalam ancaman maut juga adalah Tuhan yang akan memelihara anak-anak kita dan juga memelihara kita semua. Tugas kita bukan menentukan seluruh masa depan mereka menurut keinginan kita, melainkan menjadi orang tua dan gereja yang membantu mereka mengenal Kristus, bertumbuh dalam iman, menemukan karunia-karunia mereka, dan menggunakan hidup mereka bagi Tuhan. Lalu hari ini juga ada penerimaan satu orang bapak menjadi anggota gereja, mengingatkan kita bahwa rancangan Tuhan selalu membawa kita masuk di dalam komunitas tubuh Kristus. Roma 12 berkata bahwa kita adalah satu tubuh dan masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Artinya menjadi anggota gereja bukan hanya terdaftar sebagai warga gereja, tetapi menjadi bagian dari tubuh Kristus yang mempunyai tanggung jawab untuk hidup, bertumbuh, dan melayani bersama. Gereja bukan tempat orang-orang yang sudah sempurna berkumpul. Gereja adalah komunitas orang-orang yang dibentuk, terus dibentuk oleh kasih karunia Tuhan. Karena itu kita menerima, mendampingi, menguatkan, dan memberi ruang bagi setiap orang untuk menemukan serta menggunakan karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan hanya berkata, Tuhan, berkatilah rancangan Tuhan terhadap saya. Mari kita belajar untuk berkata, Tuhan, bentuklah saya. Bentuklah anak-anak saya. Bentuklah cucu-cucu saya untuk dapat menghidupi rancangan-Mu. Jangan kita hanya meminta Tuhan membuka jalan yang kita harapkan, tetapi berdoalah agar ketika Tuhan membuka jalan yang berbeda, kita tetap mempunyai iman untuk berjalan. Jangan hanya berkata apa yang akan saya dapatkan dari hidup ini, apa yang akan gereja berikan kepada saya, tetapi bertanyalah apa yang Tuhan ingin saya kerjakan melalui kehidupan yang Tuhan sudah karuniakan. Sebab pada akhirnya kehidupan yang berhasil bukanlah kehidupan yang semua rancangannya berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, tetapi kehidupan yang berhasil adalah kehidupan yang semakin menyerupai apa yang menjadi kehendak Tuhan, semakin berguna bagi sesama, semakin menjadi alat bagi pekerjaan kerajaan Allah. Hari ini 5 anak kita akan dibaptis, 5 cucu kita akan dibaptis. Hari ini 1 orang bapak akan diterima menjadi anggota gereja kita. Tetapi sebenarnya seluruh jemaat juga sedang diingatkan untuk memperbaharui komitmen kita semua. Bahwa kita semua sedang berada dalam proses yang sama, dibentuk Tuhan, dipanggil Tuhan, dan dipakai Tuhan. Kiranya kita tidak takut terhadap masa depan, sebab masa depan tidak berada di tangan kita, tetapi berada di tangan Tuhan. Kiranya kita tidak hidup hanya untuk mengejar apa yang kita rancangkan di dalam pikiran kita sendiri, tetapi belajar setiap hari berkata, Tuhan, inilah hidupku, bentuklah aku, perbaharuilah pikiranku, pakailah karuniaku. Dan Tuhan, tuntunlah aku untuk menghidupi rancangan-Mu, sebab seperti pengakuan pemazmur, kita pun dapat berkata, Tuhan akan menyelesaikan segalanya bagiku. Mari kita masuk di dalam satu teduh. Di dalam keteduhan ini kami datang mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu. Ya Allah kami, ya Bapa kami, yang selalu setia meneguhkan iman percaya kami. Terima kasih Engkau telah menolong kami, memberikan penjelasan melalui kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau mempunyai rancangan yang terbaik bagi kehidupan masing-masing kami, juga anak-anak dan cucu-cucu kami. Karena itu Tuhan, kami mau bersama berkata, Tuhan, inilah hidup kami. Bentuklah kami Tuhan, proseslah kami untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Amin firman-Mu. Kita masuk
untuk menyampaikan doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama dengan seluruh umat yang percaya di muka bumi. Kita menyampaikan pengakuan iman rasuli di hadapan Allah. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jejakmu Tuhan. Jalan-jalanmu Tuhan, kita akan menyatakan syukur lewat persembahan
Tiba saatnya kita pada akta khusus. Ada 2 akta khusus yang akan kita ikuti pada hari ini, yaitu baptisan kudus anak-anak dan juga pengakuan atau penerimaan Bapak Faber Sorigaon Nababan untuk menjadi anggota Gereja Toraja. Dan kita mulai dari akta khusus yang pertama, yaitu baptisan kudus anak-anak. Saudara-saudari sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 18-20. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa, sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Markus 1 ayat 4. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 16. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka. Karena mereka juga di bawah kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kejadian 17 ayat 7. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tak kala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Markus 10 ayat 14. Sebab itu, anak-anak harus dibaptis karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Karena itu, Bapak Ibu atau saudara-saudari yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, disilahkan untuk berdiri. Boleh sambil menggendong anaknya, boleh juga anaknya digendong oleh kakeknya, neneknya dan keluarga. Ya, kalau bisa digendong lebih baik. Saudara-saudari sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Agar nyata bahwa saudara-saudari menaati firman Allah itu, lalu menyerahkan anak-anak saudara-saudari untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya secara bersama-sama. Yang pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya sehingga mereka patut dibaptis? Apakah saudara-saudari yakin? Terima kasih. Yang kedua,
Mengakukah saudara-saudari bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah saudara-saudari di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah engkau berjanji? Terima kasih. Silakan duduk kembali dulu. Silahkan. Yang pertama, Giania Elenda Solu Salubongga. Hai sayang. Nih, Elenda. Giania Elenda Solu Salubongga. Aku membaptis engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Ya, selamat. Ya, selamat sayang. Gracio El Crazio Pakonglu. Selamat ya sayang. Gratio El Crazio Pakonglu. Aku membaptis engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat. Ya. Selamat ya sayang. Tuhan memberkati. Ya. Silakan. Kevin Nararia Dare. Sudah tidak apa-apa. Kevin Nararia Dare. Aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Selamat ya sayang. Ya. Selamat. Ya. Topinya dibuka. Hai. Joel Liam Hyun Gita. Aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Selamat ya sayang. Selamat. Selamat. Tuhan berkati. Joko Kevin Gevariel Nababan.
Giovanno Kevin Gevariel Nababan. Aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Selamat. Ya, selamat. Silakan orang tua dan jemaat Tuhan kita orang tua duduk. Silakan duduk kembali, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya mempersilahkan kepada Bapak Penatua Joni Payangan untuk menyerahkan kepada orang tua. Silakan orang tua berdiri. Selamat ya Juan. Selamat. Hai, Cucu. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah mengampuni dosa kami dan dosa anak-anak kami. Engkau sudah menjadikan kami dan anak-anak kami anggota tubuh Kristus yang telah dimeteraikan dengan baptisan kudus. Kami mohon kiranya Engkau memelihara dan memerintah anak-anak ini dengan Roh Kudus, supaya mereka dapat bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus
dan mengakui kemurahan dan rahmat-Mu, serta hidup dalam kebenaran-Mu. Berilah kekuatan supaya mereka dapat melawan dosa dan iblis, serta beroleh bagian dalam kemenangan Yesus Kristus, supaya mereka dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Karuniakanlah kekuatan dan kebijaksanaan kepada orang tua dalam mendidik anak-anak ini kepada pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Juru Selamatnya. Kami menyampaikan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kini kita melangkah kepada akta khusus yang berikutnya, yaitu pengakuan atau penerimaan Bapak Feber Sorigaon Nababan untuk menjadi anggota Gereja Toraja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh pimpinan Roh Kudus, saudara kita Feber Sorigaon Nababan telah datang di sini untuk mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya dengan pengakuan Gereja Toraja. Agar nyata bahwa saudara Feber Sorigaon Nababan dengan tulus ikhlas hendak menjadi anggota Gereja Toraja, saya persilahkan saudara Feber Sorigaon Nababan berdiri dan menjawab pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Yang pertama, percayakah engkau dengan sungguh bahwa Alkitab adalah firman Allah yang berisi pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan yang isinya diterangkan dalam pengakuan iman Gereja Toraja? Apakah engkau percaya? Terima kasih. Yang kedua, mengakukah engkau dengan sungguh bahwa Tuhan sudah mengadakan perjanjian dengan orang-orang dewasa dan dengan anak-anak, sehingga walaupun anak-anak belum mengetahui arti baptisan kudus, mereka tidak boleh dihalangi untuk menerima tanda meterai anugerah Tuhan itu? Apakah engkau mengaku? Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah engkau untuk memegang teguh pengajaran firman Tuhan, mengasihi dan melayani Tuhan dengan setia, melawan dosa dan segala keinginan jahat, dan bersedia menaati pengakuan iman Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja, serta tunduk dan patuh di bawah nasihat dan teguran gerejawi apabila engkau dalam pengajaran dan peri hidup menyimpang dari kehendak Allah? Apakah engkau berjanji? Terima kasih. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil engkau dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan engkau. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Tahu dan Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu oleh karena Tuhan sudah menggerakkan hati saudara kami ini, sehingga dia telah berdiri menyatakan imannya sebagai anggota Gereja Toraja. Kiranya Engkau menolong dan menguatkan dia, supaya dari hari ke hari semakin bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Kiranya oleh pimpinan Roh Kudus, ia dapat mengikuti Yesus Kristus, Juru Selamatnya satu-satunya dengan sukacita. Kami mohon doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Dipersilahkan persembahan puji-pujian dari angklung. Sambil pujian angklung dipersiapkan, keluarga yang rindu untuk membawa persembahan syukur atas cucu anak saudara yang dibaptis, disilakan ke kotak.
Paduan suara jemaat dipersilakan untuk menyanyikan.
Dimuliakanlah Tuhan untuk dua pujian yang luar biasa, sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa syukur dan doa syafaat. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Maha Mulia, Allah yang selalu mengasihi kami dengan kasih yang tidak terbatas. Kami mengucap syukur dan terima kasih padamu ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu terus melingkupi kami sampai saat ini. Engkau telah menuntun kami di dalam ibadah minggu dengan memuji memuliakan nama-Mu, menyampaikan doa-doa kami, bahkan juga menyaksikan kebesaran-Mu melalui dua akta khusus yang sudah kami saksikan ya Tuhan dan alami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah pujian yang sudah dipersembahkan di dalam persekutuan ini, baik secara liturgis maupun juga pujian melalui paduan suara jemaat dan juga paduan suara melalui angklung, itu menjadi kesaksian kami ya Tuhan, bahwa kasih Tuhan tiada pernah berhenti di dalam mengasihi dan menuntun kami. Dan biarlah firman-Mu yang sudah kami hayati bersama-sama senantiasa tertanam baik di dalam hati kami untuk memahami dengan penuh kesungguhan bagaimana menghidupi rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga ya Tuhan, bahwa kami sebagai umat-Mu, baik orang tua, kelima anak-anak kami yang sudah mengalami tanda baptisan kudus pada hari ini ya Tuhan, dan kami semua, sungguh kami berterima kasih padamu, karena kasih-Mu lah yang bukan hanya untuk kami orang tua ataupun orang dewasa, tapi juga melingkupi kasih buat anak-anak kami, bahkan keturunan sampai yang kemudian yang Engkau perkenankan boleh mengalami kasih dan keselamatan yang daripada Tuhan dan ditandai dengan baptisan kudus ini. Terima kasih untuk semua kasih yang sudah kami alami pada hari ini. Biarlah Engkau terus menolong kami, menuntun kami ya Tuhan, sebagai jemaat-Mu, sebagai orang tua, sebagai pelayan-pelayan-Mu, untuk terus hidup bergandengan tangan, bertumbuh di dalam kasih Tuhan bersama-sama dengan anak-anak kami. Juga bersyukur bersama dengan saudara kami Bapak Faber Sorigawan Nababan yang sudah memberi hidupnya bersama dengan keluarga untuk menjadi anggota jemaat di Gereja Toraja. Bersatu hati sebagai tubuh Kristus, memuji memuliakan nama Tuhan, bertumbuh di dalam iman bersama. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk pelayan-pelayan-Mu yang sudah Tuhan perlengkapi sehingga boleh menyatakan pelayanan pada hari ini. Biarlah kami senantiasa merasakan sukacita di dalam pelayanan yang dapat kami laksanakan bersama-sama. Biarlah kami senantiasa bergandengan tangan dengan penuh kasih untuk mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga bersyukur untuk semua kasih Tuhan yang sudah kami alami di dalam kehidupan kami. Baik dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam tugas aktivitas kami sebagai opa oma atau kakek nenek, ayah ibu, anak muda, bahkan juga sebagai anak-anak dalam tumbuh kembang mereka. Terima kasih Tuhan selalu memelihara kami, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan di dalam hidup kami, dan membawa kami untuk meyakini bahwa Tuhan senantiasa setia memelihara kami. Terima kasih untuk semua saudara-saudara kami yang boleh mengalami pertambahan usia dari tanggal 23 bulan 8 sampai tanggal 29 bulan 8. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Agustinus B. Biringkanai,
Roland Bervian Eleonor Sule, Patrick Somalinggi, Armelia Harante Sau Paibing, Bapak Agustinus T. Bualangi, Ibu Yasinta Kala, Ibu Siska Reski El Rombe, Bapak Tony Immanuel Lote, Bapak Agustinus Sapan, Ibu Ani Teresia Martin, Bapak Sakaria Jayadeka, Bapak Irwin L. Pulung, Abed Nogope, Jocelyn Fai Irawati, Hosea A. Embang, Bapak Yakob Tandung, Ibu Karlina Teta, dan Bapak Pendeta Adria Lintin, serta mungkin ada yang tidak tertuliskan di dalam warta ini. Tuhan, terima kasih untuk semua yang berulang tahun pada hari ini, bahkan yang akan menyongsongnya ke depan. Karuniakanlah sukacita, kesehatan, dan umur panjang. Karuniakan kemampuan untuk memaknai kehidupan karunia Tuhan dan senantiasa berjuang untuk hidup di dalam Tuhan, menghidupi rancangan Tuhan yang Tuhan telah siapkan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga mengucap syukur untuk semua suami istri, Bapak Ibu yang menghitung dan mengalami pertambahan usia di dalam pernikahan atau perkawinan mereka. Karuniakan juga senantiasa sukacita, keharmonisan kasih sayang, menjadi suami istri yang teladan bagi anak-anak mereka, menjadi orang tua yang senantiasa setia di dalam iman. Dan juga ya Tuhan menjadi pasangan yang setia di tengah-tengah kehidupan gereja dan masyarakat. Sehingga melalui rumah tangga mereka nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih untuk semua berkat-berkat Tuhan yang boleh kami alami sampai pada hari ini. Kami tidak dapat menghitungnya satu persatu, tapi kami sungguh menyadari bahwa tanpa berjalan bersama dengan Tuhan, kami tidak dapat melihat bahwa sesungguhnya Tuhan selalu melimpahkan dan menyatakan berkat-Nya bagi kehidupan kami anak-anak-Nya. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, di tengah sukacita ini kami juga bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan-Mu, kekuatan yang daripada-Mu untuk semua keluarga-keluarga kami yang saat ini sedang dirawat maupun juga yang keluarga yang mendampinginya. Kami berdoa untuk Ibu Elizabeth Tosingke, Ibu Eni Yotola, Ibu Nina Tola, Ibu Karlina Teta, Ibu Maria Biringkanai, Bapak Julius Pangala, Ibu Maria Tandirapak, Opa Uma Talama, Bapak Pendeta Emeritus Amos Patadungan, Ibu Margareta Pongbadeka, Ibu Aidar, Nenek Rio, Bapak F. Kasiaheng, Ibu Deborah Parana, Ana Jessica Palalung, Ibu Esther Sande, Bapak Pendeta Emeritus Yakob Kalalembang Parantean, Ibu Esther Lambe, Bapak Nestor Stalen Kuera, Ibu Magdalena Sola, Bapak Yakob Bane, Ibu Dorce Tulak Limbong, Bapak Herman Massa, Ibu Margareta Bawan, Bapak Albertus Kanan Lua atau opanya Valeri, Ibu Esther Marante Tandibua, Ibu Ekawati Sumampo, Bapak Paulus T. Tandiontong, dan juga Bapak Wina. Dalam kesemua perawatan yang dijalani baik di rumah sakit maupun juga berobat jalan, kami datang berdoa kepada-Mu Tuhan, memohon pertolongan-Mu, jamahan-Mu melalui semua perawatan yang dialami, dan juga keluarga-keluarga yang mendampingi dengan penuh kasih sayang. Berdoa bahwa setiap anggota keluarga kami, apakah yang tertuliskan di dalam warta ini maupun juga yang tidak sempat tertuliskan, kami mohon kepulihan, kesehatan, kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Kami mohon kekuatan sehingga menjalani proses-proses perobatan. Mereka semua selalu meyakini bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka dan memberkati proses perobatan yang dilakukan, memberkati keluarga yang mendampingi dengan penuh kasih sayang. Bapa yang Maha Kasih, yang setia, kami juga datang membawa akan gumul kami, akan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan karuniakan. Usaha dan pekerjaan. Tuhan memberkati setiap usaha yang dikaruniakan bagi setiap jemaat-Mu. Tuhan memberkati pekerjaan yang Tuhan sudah karuniakan, baik di darat, laut, dan udara. Sehingga pekerjaan dapat dikerjakan dengan baik, usaha dapat dikerjakan dan dikembangkan dengan baik. Tuhan membuka berkat Tuhan yang lebar untuk semua
dalam usaha dan pekerjaan, memampukan setiap anggota jemaat Tuhan untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan dan usaha yang sudah Tuhan percayakan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga berdoa bagi semua yang mencari pekerjaan saat ini. Tuhan, kami melihat bahwa ada pintu yang tertutup, tetapi kami menghayati di dalam iman ada pintu-pintu yang terbuka. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Berikan keteguhan hati untuk terus berjuang, berusaha. Kami percaya Tuhan akan mengaruniakan pekerjaan bagi setiap yang selalu berharap kepada Tuhan dan berjuang. Begitu juga yang menanti hadirnya teman hidup. Untuk semua anak-anak kami berdoa ya Tuhan. Kami percaya seturut dengan waktu-Mu, Engkau akan mengaruniakan teman hidup bagi anak-anak kami semua. Karuniakan iman yang kuat kepada mereka untuk menyadari bahwa Tuhanlah sumbernya, sehingga mereka terus datang kepada Tuhan untuk memohon tuntunan Tuhan akan hadirnya teman hidup yang sepadan. Demikian juga dengan hadirnya anugerah anak. Kami bersyukur untuk semua ibu-ibu yang sudah menjalani proses persalinan. Masih ada ibu-ibu yang sedang menanti hari persalinan mereka. Tuhan menolong dan memberkati sehingga dapat menjalani persalinan dengan baik dan selamat, ibu dan bayi sehat. Dan kami berdoa untuk yang menanti hadirnya anugerah anak. Tuhan memberkati setiap keluarga sehingga seturut dengan waktu Tuhan juga anugerah Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga di tengah jemaat-Mu. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang mengalami pengurangan kerja, karuniakan kesabaran bagi mereka untuk kembali mendapatkan pekerjaan yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami di dalam usia indah. Terima kasih mereka semua semangat di dalam iman, menjadi inspirasi bagi kami di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu untuk hadir sekalipun usia tidak muda lagi, tetapi mereka terus mengalami tuntunan dan juga penyertaan daripada Tuhan, dan juga secara khusus bagi orang tua kami yang sudah ditinggalkan pasangannya. Tuhan menolong dan menghiburkan, menguatkan untuk menjalani kehidupan yang Tuhan masih perkenankan, menjadi inspirasi iman bagi keluarga dan bagi jemaat Tuhan. Juga berdoa untuk semua anak-anak kami yang sudah yatim piatu, yang yatim dan juga yang yatim piatu. Tuhan menghiburkan dan menguatkan mereka, sehingga di dalam menjalani kehidupan ini mereka menyadari bahwa mereka tidak sendiri. Tuhan menolong kami untuk mengambil bahagian, memberikan bantuan apa yang bisa kami bantukan sebagai keluarga di tengah-tengah jemaat Keramat. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga berdoa untuk semua anggota keluarga yang jauh dari keluarganya. Suami, istri, anak-anak, saudara, orang tua. Tuhan menolong dan menyertai di tengah kejauhan dengan anggota keluarga dalam setiap tujuan-tujuan pekerjaan maupun juga proses untuk studi. Tuhan memberkati setiap tujuan, semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar dan sukses. Ya Tuhan, kami juga berdoa dan menyerahkan anak-anak kami dalam studi mereka di jenjang mereka masing-masing. Karuniakan mereka senantiasa iman yang kuat untuk mengandalkan Tuhan di dalam setiap pendidikan yang Tuhan percayakan kepada setiap anak-anak kami, bahkan kami yang sedang studi saat ini. Biarlah semuanya boleh mengalami keberhasilan, kesuksesan, dan melalui semua itu nama Tuhan dipermuliakan. Apa yang dibutuhkan, kami percaya Tuhan akan menyediakannya. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami juga bersyukur untuk semua pelayanan-pelayanan yang boleh berlangsung di tengah-tengah jemaat, baik dalam lingkup OIG maupun lingkup jemaat yang luas. Tuhan terus memberkati agar program-program pelayanan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sebagai gembala, sebagai penatua dan diaken, pengurus OIG, pekerja gereja, biarlah kami bersama-sama dengan penuh kasih saling bergandengan tangan bersama jemaat untuk mengalami pertumbuhan di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang sudah diprogramkan. Secara khusus kami berdoa untuk upaya penjualan tanah gereja, pembangunan gedung pelayanan. Tuhan memberkati sehingga ada jalan yang luas terbuka. Tuhan menolong setiap hati yang menjadi bahagian di dalam proses ini untuk bersama-sama menemukan jalan yang terbaik ya Tuhan. Sehingga suatu hari gedung pengembangan pelayanan jemaat Keramat dan Lift buat orang tua kami
usia indah itu boleh terwujud. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami berdoa juga untuk pelayanan lingkup klasis Pulau Jawa. Terima kasih untuk konsultasi penatua dan diaken yang sedang berjalan sampai hari ini. Mungkin hari ini sudah selesai. Tuhan menolong dan memberkati agar semua pengalaman dapat dibagikan kepada semua sahabat-sahabat dalam pelayanan di tengah jemaat masing-masing. Tuhan memberkati pelayanan wilayah, Tuhan memberkati pelayanan Sinode Gereja Toraja. Tuhan memberkati semua program-program sehingga semuanya boleh berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Kami berdoa untuk semua pemerintah, bangsa dan negara sampai ke pelosok, biarlah semuanya boleh melaksanakan tugasnya dengan baik, dan juga kami berdoa untuk masyarakat, biarlah kami saling bersinergi satu dengan yang lain bersama pemerintah untuk merindukan hadirnya ketentraman dan kerukunan. Secara khusus berdoa untuk daerah-daerah yang saat ini sedang mengalami berbagai bencana gempa bumi. Tuhan menolong dan menghiburkan saudara-saudara kami, bahkan menghantar kami untuk berbagi kehidupan apa yang bisa kami bantukan. Berdoa untuk dunia ini, Tuhan juga menghadirkan perdamaian dan kesehatan dunia. Tuhan menolong pemimpin-pemimpin bangsa dan negara untuk tunduk kepada apa yang Tuhan aturkan sebagai seorang pemimpin dalam menciptakan perdamaian dan kesehatan dunia. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Setelah ibadah ini masih ada ibadah PPGT dan juga ibadah minggu di jam sore. Tuhan memberkati agar kami semua boleh mengalaminya dan merasakan sukacita di dalam Tuhan. Dan kami akan kembali ke tengah hidup dan kehidupan kami. Tuhan pimpin dan sertai agar kami senantiasa terpelihara dalam setiap aktivitas kami, dan pada waktu-waktu yang Tuhan perkenankan kami boleh lagi mengalami perjumpaan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih bahwa di dalam ibadah ini kami pun juga telah membawa tanda syukur kami kepada Tuhan melalui persembahan. Tuhan memberkati persembahan ini boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, sisa dan sumbernya Tuhan berkati kembali untuk kami kelola dengan baik, untuk pemenuhan kebutuhan hidup, bahkan untuk kerinduan selalu menyatakan peran-peran kami di tengah-tengah pelayanan jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, sempurnakanlah semua itu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Mari berdiri, kita mengangkat pujian Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah ke tengah dunia yang haus akan penerimaan dan pengampunan, dan jadilah saksi yang hidup bagi kebesaran kasih Kristus. Arahkan hati dan tanganmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali dan mendengarkan warta jemaat.
Jemaat yang kekasih dalam Kristus, sebelum kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, minta waktunya sebentar untuk penekanan warta jemaat Minggu 23 Agustus 2026. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi tata usaha dan majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hambanya, Ibu Pendeta Asni Toding Pali, yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan memberkati Ibu Pendeta dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada ibadah hari ini, majelis yang bertugas, kantoria, pemusik, operator multimedia dan operator sound system, dan juga tadi paduan suara jemaat dan angklung pelatihnya dan juga duetnya. Terima kasih atas pelayanannya. Amplop PSB bulanan bagi anggota jemaat yang mentransfer PSB-nya, mohon bukti transfer dan uraian peruntukannya disampaikan melalui WA ke bendara jemaat, keramat atau TU gereja. Untuk amplop PSB bulanan, PWGT dan pembangunan dimohon untuk menuliskan nominal persembahannya di masing-masing amplop. Jamuan kasih, ungkapan syukur dari keluarga beserta baptisan ungkapan syukur dari keluarga peserta baptisan dalam bentuk jamuan kasih pada ibadah hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026, selesai ibadah jam 9 WIB dan selesai ibadah jam 17.30 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Warta Komisi Musik, mohon kehadiran Bapak, Ibu, kakak-kakak PPGT dan adik-adik SMGT yang berkomitmen melayani melalui paduan suara jemaat untuk hadir berlatih bersama setiap hari Selasa jam 18 di ruang serbaguna Gereja Keramat, untuk kita bernyanyi bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Ditunggu. Persiapan bersama majelis gereja yang bertugas pada ibadah hari Minggu disampaikan kepada anggota majelis yang akan bertugas pada ibadah Minggu tanggal 30 Agustus dan 6 September 2026 bahwa jika Tuhan berkenan akan diadakan persiapan bersama pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 jam 20 atau jam 8 via Zoom. Demikian informasi ini sampaikan agar mendapat perhatian dari jemaat majelis yang bertugas pada ibadah tersebut di atas. Tuhan Yesus memberkati. Warta PKB, ibadah rutin PKB akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 pada pukul 18.30 atau 6.30 WIB dengan pelayan firman Pendeta Rizal Butulinggi dan pendamping Bapak Yusuf Rama dan Pak Yakob Tandung beserta Pak Cornelius Rada. Pengurus PKB masih mempunyai beras, jadi masih ada berasnya. Jadi kalau ada yang butuh beras, ya saya tidak umumkan lagi di sini per kilo berapa, tapi masih ada. Ya, dimohon kalau ada jemaat yang butuh beras masih ada untuk PKB. Terus mengundang juga rekan-rekan untuk partisipasi pada kegiatan olahraga, tenis meja dan takraw, dan juga latihan paduan suara atau vokal group setiap hari Jumat di Gedung Serbaguna atau di halaman Pastori. Kemudian warta PPGT,
Bagi teman-teman yang rindu untuk menjadi tuan rumah ibadah PPGT atau Komsel PPGT, dapat menghubungi ERA. Nomornya ada di warta, atau Rahel untuk konfirmasi jadwal serta koordinasi lebih lanjut dengan petugas PPGT Keramat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jadi untuk PPGT juga, Shalom PPGT. Tidak terasa kita sudah memasuki pertengahan tahun sebagai ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan dalam setiap proses kita. Pengurus PPGT Keramat mengundang teman-teman untuk hadir dalam ibadah padang syukuran memasuki jenjang pendidikan baru pada tanggal 29 Agustus 2026 pukul 9 WIB bertempat di Pendopo Museum Prangko, Taman Mini Indonesia Indah. Jadi tiket masuknya itu 25.000. Yuk langsung daftar di grup PPGT Jemaat Keramat. Pembayaran dapat ditransfer melalui rekening PPGT. Bagi teman-teman yang belum bergabung di grup PPGT dapat menghubungi ERA. Kemudian anggota jemaat yang berulang tahun tadi sudah didoakan. Selamat kepada anggota jemaat yang mengalami anugerah Tuhan lewat pertambahan usia. Kiranya Tuhan Yesus menyempurnakan sukacita mereka serta memberkati di dalam hidupnya. Kemudian berita sakit tadi sudah didoakan. Semoga kita tetap mendoakan di rumah orang tua, saudara kita yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun berobat jalan. Kemudian yang tak kalah pentingnya di warta ini, ya kami tekankan kepada jemaat supaya jangan ditinggalin wartanya, di bawah wartanya. Ini ada penekanan khususnya untuk ibadah keluarga, ya, supaya kita bisa melihat di warta itu, ya, hari Selasa itu 25 Agustus pukul 10.30. Selasa itu hari apa? Hari raya. Selasa itu hari Selasa. Hari raya apa? Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tanggal 25 pukul 10.30 di rumah keluarga Nyonya Yeni Solu dan Bapak Felim Salubongga dan Bapak Hendra Ci. Ya, itu pukul 10. Kemudian pukul 17, pukul 5 hari Selasa juga di keluarga Bapak Julius S. Kendenan. Ya, jadi alamatnya ada di warta. Jadi terus hari Jumat tanggal 28 pukul 18.30 di keluarga Bapak Peter Kiding. Itu diadakan di ruang serbaguna di sini. Itu tanggal 28 jam 6.30. Kemudian hari Sabtunya tanggal 29 di jam 11 di jam 11 siang di keluarga Nyonya Antu Samanting, Bapak Immanuel Omanting dan Bapak Ponglapa Jiter Manting. Ya, demikian warta jemaat ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam warta jemaat ini. Koreksi atau tambahan dapat disampaikan ke kantor gereja, Toraja atau ke TU dan majelis gereja. Demikianlah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita kembali ke kediaman kita masing-masing, mari kita berdiri dan kita angkat nyanyian syukur Tuhan.